Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul itu dengan kebenaran daripada Tuhan kamu. Maka percayalah kamu, itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu. Tetapi jika kamu tidak mau percaya, maka sungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang akan di semua langit dan bumi, dan adalah Allah itu maha tahu lagi bijaksana. Rasul yang dijanjikan itu, wahai sekalian manusia, sekarang seruan Allah dihadapkan kepada seluruh manusia yang berakal, tidak pandang agama atau bangsa, bahasa atau warna kulit. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul itu dengan kebenaran daripada Tuhan kamu. Di dalam ayat ini diterangkanlah kepada insan bahwa Rasul itu telah datang, yaitu Rasul yang telah lama ditunggu, Rasul yang telah diisyaratkan Allah sejak lama di dalam kitab-kitab suci yang lalu. Ayat ini kalimat Rasul telah diberi pangkalnya dengan alif dan lam, artinya telah dimakrifahkan, sebab telah dikenangkan lebih dahulu dalam ingatan, yang di dalam ilmu bahasa atau nahwu disebut alif lam al-ahdi, karena sudah lama disebut-sebut dan sudah lama ditunggu-tunggu. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15, Tuhan telah mewahyukan kepada Musa tentang akan datangnya nabi itu, bahwa seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akan dijadikan oleh Allah bagi kamu, maka akan dia patutlah kamu dengar. Maksud ayat bahwa nabi itu akan datang di tengah-tengah kamu ialah di tengah-tengah keturunan Ibrahim, dan di antara segala saudara ialah saudara sepupu Bani Israel, keturunan Ishak, yaitu Bani Ismail. Yang dimaksud dengan kata seperti aku ini ialah seperti Musa, yaitu sama-sama lahir dengan ibu dan bapak, sama-sama datang melawan kezaliman dan mengajarkan tauhid, dan sama-sama berjuang dan berperang. Orang Kristen menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan nabi itu ialah Al-Masih, tetapi dalam ayat itu sendiri nyata dan jelas bahwa yang dimaksud oleh Musa, nabi yang serupa keadaannya dengan Musa. Bagaimanapun kita mempertimbangkannya, namun Musa dan Muhammad jauh lebih serupa keadaannya daripada Musa dan Isa. Apatah lagi di dalam Injil karangan Yahya pasal 1 ayat 19 sampai 21. Sudah jelas benar bahwa nabi itu lain orangnya dan Kristus lain pula orangnya. Ini diterangkan dalam tanya jawab di antara Yahya Pembaptis dengan imam-imam Yahudi sendiri. Ayat 19, maka inilah kesaksian Yahya itu, tatkala orang Yahudi menyuruhkan beberapa imam dan orang-orang Lewi dari Yerusalem akan bertanya kepada demikian, siapakah engkau? Ayat 20, maka mengakulah ia, dan tiada ia bersangkal, maka mengakulah ia demikian, aku ini bukanlah Kristus itu. Ayat 21, maka bertanyalah mereka itu kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Engkaukah Elias? Maka katanya, bukan. Engkaukah nabi itu? Maka jawabnya, bukan. Bagaimanapun dialihkan, namun dalam pikiran orang Yahudi sejak zaman lampau adalah 3 orang mulia yang ditunggu kedatangannya. Pertama, Kristus yang datang, bahasa Arab disebut Al-Masih,
Kedua, Nabi Elias yang menurut kepercayaan Yahudi naik ke langit dan akan turun lagi. Ketiga ialah nabi itu. Orang Yahudi bertanya, apakah Yahya salah seorang dari orang bertiga itu? Yahya menjawab bahwa ketiganya bukan. Oleh sebab itu, kalau sekiranya bukanlah karena dogma Kristen telah diatur buat mendustakan Nabi Muhammad, mereka tentu akan mengakui bahwa Nabi itu lain orangnya dan Kristus lain pula orangnya. Dan kalau dengan demikian, janji Allah kepada Musa di Horeb tentang akan datangnya Nabi itu bukanlah Yesus yang dimaksud, tetapi Nabi lain. Sebab yang dimaksud dengan Yesus ialah Al-Masih, bukan Nabi itu. Dan orang Yahudi sampai sekarang ini masih saja menunggu kedatangan Mesias atau Al-Masih. Meskipun Al-Masih Isa telah lampau dan Nabi itu pun telah lampau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang pun bisa berlindung di balik daun lalang selai buat mengelakkan ayat-ayat ini dari Nabi Muhammad SAW. Karena yang tersebut di dalam kitab Ulangan pasal 18 itu dan dituliskan oleh Yahya atau Yohanes dalam Injilnya tentang jawaban Nabi Yahya Pembaptis, bukan Rasul itu melainkan Nabi itu. Kalau orang hendak mengelak juga dalam soal ini, nyatalah dia mengelak dari kebenaran. Bahwasanya seorang Rasul atau utusan Allah dengan sendirinya ialah seorang Nabi. Karena arti Nabi ialah orang yang beroleh nubuat dari Allah. Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, diserulah manusia supaya percaya kepada Muhammad, karena dialah Rasul itu dan Nabi yang telah dibicarakan oleh kitab yang dahulu itu, yang ada dalam tangan orang Yahudi, yang tidak sempat buat ditahrifkan atau diubah-ubah salinannya setelah dia menukilkan dalam satu naskah ke naskah lain atau satu bahasa ke bahasa lain. Maka Rasul itu sekarang telah datang membawa kebenaran dari Allah. Sebab itu maka percayalah kamu. Artinya lebih baiklah kamu percaya saja, sebab kebenaran dari Allah yang dibawa oleh Rasul itu tidaklah dapat dibantah lagi. Setengah pokok kebenaran yang dibawanya itu ialah bahwa dia tidak memungkiri kerasulan dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang dahulu darinya. Dia mengakui nabi sejak Nuh sampai Ibrahim, sejak Musa sampai Isa, sejak Daud sampai Sulaiman, sejak Zakaria sampai Yahya. Yang tidak diakuinya ialah usaha kamu menuhankan manusia, mengatakan Yesus Kristus ialah Allah sendiri yang menjelma ke dunia jadi anak. Itu adalah tidak benar. Tidak ada seorang pun di antara nabi-nabi itu yang berkata demikian. Itu barulah setelah ajaran asli Al-Masih diselewengkan oleh orang yang datang kemudian. Lalu Allah berfirman lagi, itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu, yaitu mempercayai kedatangan Rasul itu. Hilanglah rasa benci atau dengki. Orang Yahudi menolak kedatangan Rasul itu, walaupun tidak dapat mereka bantah kebenaran yang dia bawa. Ialah karena dengki. Mengapa tidak Bani Israel, sedang orang Nasrani, sampai kepada zaman kita ini, menyusun segala kekuatan yang tidak putus-putusnya dengan nama ilmiah hendak mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan gerakan orientalis dan mengadakan misi dan zending yang hanya ditumpahkan tenaganya buat mengkristenkan pemeluk Islam sendiri. Kadang-kadang dengan paksaan, kadang-kadang dengan kekerasan, sampai diadakan inkuisisi dalam kalangan Katolik buat menyapu habis segala orang yang masih memegang kepercayaan tauhid ajaran Muhammad SAW, sehingga tidak lagi alasan yang ditegakkan melainkan penipuan atau pemerasan.